Dukung Rona Mentari, mana tepuk tangannya? Alhamdulillah, semuanya makin semangat. Datang jauh-jauh dari Jogja ya katanya ya? Jogja? Wow, luar biasa. Biasanya kan kalau misalnya dari Jawa Timur, Jawanya itu, medok. kalem Medok gimana gitu, kalau medok Jogja? gimana. Tapi ini masih mahasiswa loh, mahasiswi maksudnya. Mahasiswi ekonomi Mbak. Namun katanya. tausiahnya tentunya sudah dipersiapkan dengan luar biasa. Monggo Mbak Rona silakan. Sudah siap Mbak Rona? Insya Allah siap, mahasiswa komunikasi. Oh, sorry. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Kerabat dai pripun kabare sae? Alhamdulillah. Kepada Profesor Anton dan Nyonya, kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum perempuan, agar perempuan lebih cakap dalam melakukan kewajibannya menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama. Kartini, 4 Oktober 1902. Kerabat dai, barusan adalah sebuah surat yang ditulis Kartini karena keprihatinannya terhadap ketidaksetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kartini berjuang untuk memperjuangkan hak pendidikan dan juga hak perempuan untuk berkarya. Tapi bukan berarti kita harus bersaing dengan laki-laki dan melupakan kewajiban kita sebagai Madrasatul Ula, yaitu sekolah pertama bagi anak kita. Bapak Ibu kenal Kartini? Gimana Bu? Kartini, kita bisa mengenal Kartini lebih jauh. Yang pertama, seorang muslimah ini pernah berkata kepada kiainya, guru ngajinya, Kiai Soleh bin Umar, Kiai, selama kehidupanku, baru kali inilah aku sempat mengerti Al-Fatihah yang isinya begitu indah menggetarkan sanubariku, maka bukan bualan rasa syukurku kepada Allah. Bayangkan kerabat dai, kalimat ini keluar dari seorang perempuan di zaman di mana pendidikan untuk mereka saat itu sangat dibatasi. Bandingkan dengan sekarang, ketika semua akses pendidikan mudah sekali didapat, bahkan lewat sebuah Twitter, kita bisa mendapatkan hadis Rasul maupun hikmah Al-Quran. Lewat seorang Mbah Google, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sekarang kita bisa benar-benar memahami Al-Quran? Kerabat dai, belajar dari semangat berkarya Kartini, ini bisa kita korelasikan dengan surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat karyamu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Berarti tingkat kita, derajat kita di sisi Allah itu tergantung pada karya kita, bukan dengan bentuk fisik kita. Seperti dengan gitar ini. Jika gitar ini hanya diam, maka dia tidak akan banyak bermanfaat. Tetapi jika kita mengkaryakannya, maka gitar ini akan bermanfaat. Sama seperti perempuan, kita akan menjadi sosok yang lebih mulia jika kita berkarya. Kau
begitu mulia, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu hormatimu. Janganlah kau tinggalkan fitrahmu, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamanya kita akan bisa mulia, mulia. Seperti Aisyah yang mengabdi untuk masyarakat dengan membeberkan pengetahuan tentang fikih dan sunnah, seperti Khadijah yang berwirausaha dan membuka lapangan kerja, dan seperti Kartini yang membuka sekolah untuk perempuan. Karena kita perempuan Indonesia harus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan Indonesia harus terus berkarya. Setuju sekali. Itu kata Rona Irama. Rona Mentari. Rona Mentari. Ya. Mahasiswi komunikasi. Betul sekali. Dan selanjutnya, kini saatnya penjurian. Silakan Kang Diki Chandra. Simpan belati di celana. Terima kasih Mandala dan Asti. Oh, balik. Bagus sekali pantunnya, luar biasa. Terima kasih. Saya ada pantun juga. Ada seorang bupati dari Garut, dia ganteng. Cukup. Aduh. Oke Rona, secara perform saya sudah tidak menyaksikan lagi. Kamu sudah oke dari sisi penguasaan materi dan segala macamnya. Tinggal bagaimana di kiroahnya yang harus diperkuat lagi. Terus kisah-kisah nanti coba baca yang apa Pak buku apa tuh yang dari Pak Dr. SPI nanti kita tambahin. Kalau dari sisi kreativitas, apalagi kamu bisa bermain gitar, kemarin pakai wayang sudah sangat luar biasa. Coba lagunya gimana barusan? Main gitar, coba mainin gitarnya. Saya nyanyi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa judi itu diharamkan karena oh itu lagu Roma Irama ya. Maaf. Waduh. Sebentar. Akang, ini mendadak ada pesan masuk. Katanya, lagunya jadi begitu. Terlalu. Nuhun Kang Niki, terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan Ustazah Khofifah. Ya, cerita Kartini. Kalau misalnya Rona berkesimpulan ketidaksetaraan pendidikan yang terjadi pada perempuan itu lebih banyak diakibatkan oleh pemahaman agama, implementasi ajarannya, atau karena culture-nya? Implementasinya ya, karena memang kita harus membedakan antara Islam as a teaching dan Islam as a movement. Kita akan melihat tayangan bagaimana Rona berproses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Merawat dan menjaga orang tua sepanjang hayatnya merupakan kewajiban semua anak. Namun terkadang tingkat kesibukan yang begitu tinggi dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk memilih menitipkan orang tuanya di panti jompo. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini. Minggu ini, Rona mendapatkan tantangan untuk merawat penghuni panti. Gadis yang piawai bermain alat musik ini pun menjadikan bernyanyi bersama sebagai usaha untuk menghibur penghuni panti. Di tengah senandungnya, air mata Rona pun menetes. Rona sempat menangis ketika di panti jompo, betul itu? Iya. Ya, adakah Rona juga mengikuti berbagai perkembangan pendapat
yang sudah menjadi keputusan di beberapa state di Amerika Serikat, lalu di beberapa negara Eropa Barat soal eutanasia. Eutanasia. Iya. Bagaimana mereka yang ingin meninggal, lalu kemudian mereka ingin mendapatkan layanan secara medik supaya kapan dia meninggal dan dengan cara apa, misalnya boleh pil, boleh suntik, lalu dia meninggal gitu, karena memang ada proses. Nah, ini atas nama human rights dan sebagainya. Artinya ada sesuatu yang mungkin ya kita lihat perkembangan tidak hanya sekedar panti jompo, karena ada beberapa penghuni panti jompo yang kemudian dengan sukarela mereka memang minta segera mengakhiri hidupnya. Ya, kalau cerita Kartini adalah bagaimana mendapatkan kesetaraan pendidikan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada pendahulunya era Kartini yang justru masuk areal peperangan dan menghadapi perang yang sesungguhnya karena harus berhadapan dengan Belanda. Nah, ada Cut Nyak-Din, lalu kemudian ada Cut Mutia dan sebagainya. Nah, mereka mengalami proses perjuangan yang luar biasa gitu, dan mereka juga ingin ada kesetaraan antara peran perempuan dan laki-laki di dunianya. Nah, kalau misalnya kembali kepada proses bagaimana Rona melihat Bapak Ibu yang ada di panti jompo dan bagaimana Rona pada saat itu sampai kemudian meneteskan air mata, mungkin bisa diceritakan? Iya, sebenarnya pertama itu sebenarnya saya datang masuk ke sana tidak dari karena saya tiba-tiba aja masuk ke sana, teman-teman lagi sholat, saya lagi nggak sholat, kemudian ternyata lagi ada panggung gembira di panti jompo, jadi saya masuk. Saya datang, ya Allah, saya melihat nenek-nenek yang jalan, ada yang ngesot, ada yang itu, tapi mereka kurang, ya memang kurang sekali diperhatikan, dan orang-orangnya di sana tua-tua semua, padahal saya yakin mereka pengen ada yang muda di sana. Kenapa saya menangis? Karena ya saya belum sempat merawat ibu saya ketika tua, begitu saja. Subhanallah. Tapi ibunda masih ada ya? Sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Mudah-mudahan ibunda dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan Rona tetap akan menjadi anak solihah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ustazah Hovifah. Dan setelah ini akan ada yang tampil lagi. Kira-kira siapa? Siapa ya kira-kira Asti ya? Kan tahu gitu. Kalau ingin tahu tetap bersama kami. Tentu.